Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Para orang tua yang saya muliakan, para hujjaj yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pengurus DKM Salat Ihsan yang sama-sama senantiasa berharap taufik, inayah, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah. Karena dari sekian banyak nikmat, nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah nikmatul hidayah. Nikmat kita dikasih petunjuk oleh Allah, sehingga dari petunjuk itulah kita bisa mengamalkan ajaran agama Allah dengan baik, dengan mudah. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memperoleh pilihan dari Allah, itu adalah karunia yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka terus kita jaga keistiqomahan amal soleh kita ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, supaya kita wafat dalam keadaan iman, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, ma'ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan iman, wa amitna bil iman, mati pun juga dalam keadaan iman, wahsurna yaumal qiyamah ma'al iman. Ketika Allah mengumpulkan kami pun nanti di hari kiamat dalam keadaan bawa iman. Wa dakhilna jannata ma'al iman, dan masukkan kami ke dalam surga karena kita bawa iman. Karena jamaah rahimakumullah, dalam Al-Qur'an itu tidaklah akan diterima amal seseorang kalau tidak didasari iman. Kalau hanya sekedar wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan tanpa didasari iman, dia sia-sia. Maka iman itu adalah dasar agar amal kita ini memperoleh ridho dari Allah. Dalam surah An-Nahl 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl 97, barang siapa yang melakukan amal kebaikan baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman kepada Allah. Jadi syaratnya iman. Falanuhyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Nah, ini cita-cita kita semua manusia ini, pengen hidupnya senang, hidupnya bahagia, hidupnya baik, hidupnya sejahtera, hidupnya tercukupi. Maka tidak ada cara kecuali kita menyibukkan amal kebaikan. Ya, di antaranya jamaah rahimakumullah adalah kita berupaya terus menjaga sholat di awal waktu. Ini amal
amalan yang istimewa. Ya, sesibuk apapun, serepot apapun, kalau sudah kita diseru oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dunia ini kecil. Ya, pekerjaan kita kecil, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas semua kecil. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Rumah kita yang 3 lantai kecil, mobil kita yang harganya miliaran kecil. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, lalu kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, maka ketika Allah seru hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya saya bisa menggerakkan tubuh saya, kaki, tangan, semua anggota ini illa billah, karena digerakkan oleh Allah. Ya, banyak saudara-saudara kita jamaah rahimakumullah yang mohon maaf, ya dia tidak mampu untuk bisa melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya, padahal sehat secara fisik, karena tidak memperoleh daripada tadi ya hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin memperoleh kemenangan, sholat dulu, hayyalal shalah, baru hayyalal falah. Ayo cari kemenangan. Ini informasi ini dari Rasulullah, yang hakikatnya dari Allah. Kalau pengen jadi orang yang memperoleh kesuksesan, sholat. Kalau bicara masalah sholat, hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah amalan yang sangat istimewa. Penentu diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang itu ada pada sholat. Jadi sholat itu ra'su kulli amal, tempatnya. Jadi kepalanya, kalau ibarat tubuh nih kepala. Ada orang mohon maaf, fisiknya ada kekurangan, ya mungkin tangannya tidak sempurna. Kalau masih ada kepala, masih hidup. Atau mungkin anggota yang lainnya kakinya kurang sempurna, tapi ada kepala, hidup. Tapi walaupun tangan, kaki, tubuhnya sempurna, nggak ada kepala, mati hati. Itulah gambaran sholat. Jadi sholat itu bagaimana orang itu hidup di sisi Allah, berarti berharga, bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena sholat itu istimewa, jamaah rahimakumullah, perintahnya juga istimewa. Kalau perintah puasa, Allah tinggal nyuruh malaikat Jibril, ya Jibril sampaikan wahyuku kepada Nabi Muhammad. Ada perintah bagaimana untuk puasa dalam surah ya Al-Baqarah ayat 183. Langsung turunnya ke bumi. Perintah zakat juga demikian, langsung Jibril kasih wahyu kepada Rasulullah, kepada Muhammad tentang wajibnya zakat, wajibnya haji, umrah itu di bumi. Tapi perintah sholat itu Allah mengundang Nabi Muhammad untuk mi'raj, langsung ke langit, Pak. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, sholat ini istimewa. Peristiwa Isra Mi'raj ini jamaah rahimakumullah adalah peristiwa yang luar biasa, yang tidak akan dialami kecuali hanya Nabi Muhammad. Siapapun tuh orang yang gak bakal bisa kecuali Nabi Muhammad. Hanya satu manusia yang dipilih oleh Allah SWT sebagai Nabi dan utusan Allah yang terakhir, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka Nabi Muhammad saat itu pada tahun 10 kenabian beliau, saat usia kurang lebih 51 beliau sebelum hijrah melakukan mi'raj. Dan kondisi saat itu jamaah rahimakumullah, Nabi mengalami sedih, Pak. Yang kita kenal sejarahnya adalah Amul Huzni, tahun duka cita. Karena memang Rasulullah ditinggal oleh istri tercintanya, ditinggal oleh pamannya yaitu Abu Thalib pada tahun itu. Maka jamaah rahimakumullah, karena memang ya manusiawi ya, ada rasa sedih, kehilangan sosok seorang yang mendukung perjuangan, sosok seorang yang selalu ada ya di samping Rasulullah, mensupport dakwanya Rasulullah. Ternyata jamaah rahimakumullah, ingat pesan malaikat Jibril juga demikian. Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayitun.
Muhammad, hiduplah kamu di mana saja, tapi suatu saat kamu akan menghadap Allah. Wahbub man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah kepada siapa yang kamu cintai, tapi orang yang kau cintai mufariqu, akan ditinggal, akan ninggalin kita. Makanya jemaah rahimakumullah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, pasangan kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, subhanallah. Allahu Akbar. Mungkin tahun lalu hadirin masih menikmati Ramadan, masih menikmati tarawih, menikmati tadarus Quran. Ternyata subhanallah di tahun 14 ya 45 Hijriah ternyata tidak ada lagi kesempatan untuk menikmati Ramadan. Makanya rahimakumullah, itu pesan malaikat Jibril alaihissalam, cintailah siapa saja yang Muhammad, tapi suatu saat akan ditinggal orang yang kau cintai itu. Atau mungkin kita yang mencintainya, kita lebih awal mendahului orang ya yang kita cintai. Jadi jemaah rahimakumullah, maka di dunia ini adalah tempat bagaimana tadi di awal, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Kalau kita melakukan kebaikan supaya bernilai, wa huwa mu'minun, dasarnya iman kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, beliau dalam kondisi sedih, maka dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan yang memang ini jamaah rahimakumullah enggak masuk logika, enggak masuk akal, nggak masuk rasio. Yang namanya peristiwa Isra Mi'raj itu gaib, harus iman dasarnya. Kalau nggak iman jemaah rahimakumullah, emang benar bisa ke langit pakai apa? Ya kan? Makanya jemaah rahimakumullah, karena peristiwa ini peristiwa yang luar biasa, ayatnya diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah maha suci, mampu. Ya, kalimat subhanallah kalimat takjub. Jadi orang-orang Arab dulu jemaah rahimakumullah, kalau ada kejadian yang luar biasa, maka akan mengucapkan refleks subhanallah. Nah, jadi supaya bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini yang menunjukkan bahwa kejadian yang luar biasa, yang memang nggak masuk logika. Perjalanannya setengah malam, Pak. Habis Isya sebelum subuh udah ada. Coba. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Mekah ke Palestina itu perjalanan sebulan naik kuda. Nah, kalau bolak-balik 2 bulan. Nah, ini Rasulullah memakan waktu ya ba'da Isya, sebelum subuh udah sholat subuh. Ada. Itu peristiwanya seperti itu dalam sirah Nabawi. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ba'da Isya Rasulullah tidur sebentar, dibangunin malaikat Jibril. Ya Rasul, bangun. Allah perintahkan engkau untuk melakukan Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan. Maka kalimatnya di situ jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad bukan jalan. Ya, asra itu maknanya diperjalankan, bukan saro, tapi kalau saro jalan. Tapi asra diperjalankan. Siapa yang perjalankan? Allah. Jadi Allah yang nyeting, yang ngatur, ya, yang jalan ceritanya Allah. Ya, yang melaksanakan semua kegiatan Isra Mi'raj itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dihadirkannya ada kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu jamaah rahimahullah kendaraan surga. Nah, kita nih kalau nanti insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi ahli surga, amin. Ya, nanti bakal bisa naik buraq. Nah, dalam keterangan hadis seperti itu, karena buraq itu kendaraan orang-orang yang ada dalam surga. Nah, cuman nanti kalau udah di akhirat hadirin ya, kita mah nggak bakal ketemu. Minta Allah, ya Allah turunin buraqnya Pak gitu. Cuman mohon maaf ya, gambar buraq itu tidak seperti yang dulu nempel di tembok Pak. Iya, itu kan dulu ya kita pernah lihat buraq perempuan yang mukanya cakep, badannya kuda. Ada sayapnya.
Ya ini bukan begitu, dalam kitab tidak seperti itu. Itulah orang-orang yang Allah alam bisawab ya memang menyelewengkan daripada gambar tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah, buruk itu bahasa Arab artinya cepat, kendaraan yang memang sangat cepat. Dimulai dari Masjidil Haram, Pak. Pertama ke Yasrib, dari Masjidil Haram ya ke Yasrib. Dari Yasrib ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina Bethlehem, baru disinilah Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi melalui 5 tempat. Kata ulama ini simbol bahwa memang kita ini bakal ngalamin kewajiban Allah perintahkan yang namanya sholat 5 waktu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada makna kenapa Rasulullah singgah dulu di Yasrib yang sekarang di Madinah, kota Madinah Yasrib itu. Kenapa enggak langsung aja ke Masjidil Aqsa di Palestina? Kudu mampir dulu di Yasrib. Ini sebenarnya pelajaran buat Rasulullah, suatu saat engkau ada di negeri sini, tinggal di sini, bahkan nanti wafat dimakamkan di tempat ini yang mulia. Jamaah rahimakumullah, dikasih tahu juga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu di Bukit Tursina dijelaskan oleh malaikat Jibril, inilah tempat yang dulu Nabi Musa alaihissalam 40 hari 40 malam berkholwat menunggu wahyu dari Allah. Di tempat Bukit Tursina. Lalu jemaah rahimakumullah, di Bethlehem itu adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lalu yang terakhir adalah di Masjidil Aqsa di Palestina. Ini masjid adalah masjidnya para nabi dan rasulnya Allah. Karena ketika Nabi Muhammad beliau melakukan Isra perjalanan, singgah dulu di masjid ini. Ada apa? Kok nggak langsung ke langit dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi langsung dari Yasrib, nggak langsung dari Bukit Tursina langsung, enggak. Singgah dulu karena sudah ditunggu oleh 124.000 para nabinya Allah, 313 rasulnya Allah. Ruhnya itu sudah ada di Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya rahimakumullah, Masjidil Aqsa itu memang masjidnya para nabi. Udah pernah dikunjungi semua. Dan di situ menurut cerita, hikayat ataupun sejarah saya baca dalam kitab itu, di Masjidil Aqsa itu ada batu yang dari surga. Ya, dari surga, Pak. Sampai sekarang ada. Yang itu konon disucikan oleh orang-orang Yahudi pun meyakini bahwa ini batu memang batu istimewa. Namanya Syahroh ya, kalau nggak salah Syahroh batunya itu. Itu terkenal. Dan itulah batu yang diinjak oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Dan itu masih ada hadirin. Konon kata guru saya, ini batu ini wanginya luar biasa, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang menurut riwayat setiap apa yang pernah disinggahi oleh Rasulullah itu akan ada aroma yang wangi. Jadi Rasulullah itu hadirin kalau lewat ke suatu tempat itu sehari semalam masih kecium wangi tubuhnya Rasulullah. Bekasnya itu masih wangi. Karena memang keringatnya Nabi Muhammad wangi hadirin. Sampai ada ibundanya sahabat Anas bin Malik, Umi Sulaim. Itu Rasulullah kalau lagi istirahat berkeringat, Pak. Kebetulan memang sahabat Anas itu kan berkhidmat 13 tahun kurang lebih ngikut Rasulullah. Pegawainya, khadimnya. Maka udah dekat dengan ibunya. Ya. Maka ibunya itu kadang iseng itu nadahin keringatnya Rasulullah. Lalu ditanya, "Buat apa, Bunda?" "Keringatmu sangat begitu harum ya Rasulullah. Aku suka." Karena emang wangi keringatnya Rasulullah. Itu dari lahir, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu dari lahir aja tubuhnya udah wangi, keistimewaannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Masjidil Haram, dari 5 tempat tadi itu melalui namanya kendaraan buruk. Dalam satu riwayat atau hikayat itu bahwa ketika Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa setelah memimpin sholat maka menuju ke langit, dari langit pertama sampai langit ke-7, itu namanya Mi'raj. Mi'raj bahasa Arab artinya tangga. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tangganya orang yang beriman. Jadi jemaah rahimakumullah, Rasulullah berangkat itu dari Masjidil Aqsa ke langit pertama itu melalui tangga.
Wallahu a'lam bishawab. Rasul nginjek batu tadi di atasnya tangga lalu berjalan atas izin Allah, kayak model lift, Pak. Iya, kayak model itu. Kuasa Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul pun sampai ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu ada penjaganya. Jadi setiap langit itu ada penjaga malaikat, ada pintunya, Pak. Jadi setiap langit itu ada pintu dan ada penjaganya, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah Jibril." "Dengan siapa engkau?" "Dengan Muhammad Rasulullah SAW." Baru malaikat itu membuka dengan senangnya kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Masuk, dibukalah pintu langit yang pertama. Ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam dalam satu hikayatnya rahimakumullah memberikan ilmu. Jadi inilah kata ulama pentingnya yang namanya adabnya anak muda ke orang tua, kudu anjang sono. Ketemu silaturahim. Ya, maka subhanallah kata Nabi Adam dalam suatu sirah nabawiyah itu, wahai anak, wahai cucuku, wahai ya kekasih Allah, engkau telah hadir di tempat yang luar biasa, ya, bertemu dengan aku. Aku adalah manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka Nabi Adam pun memberikan kenang-kenangan kepada Rasulullah. Bacalah kalimat yang Allah suka, kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalimat yang sering kali dibaca, ya, di antaranya Nabi Adam alaihissalam dan para nabi-nabi yang lainnya adalah kalimat-kalimat pujian kepada Allah SWT. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jemaah rahimakumullah. Lalu selesai bertemu dengan Nabi Adam, langit yang kedua bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang menurut keterangan Nabi Idris itu masih hidup. Nabi Idris itu hadirin, beliau saat ini tinggal dalam surganya Allah. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Idris yang rahimakumullah, ceritanya begini. Suatu ketika Nabi Idris izin sama Allah, ya Allah, izinkan aku. Yang namanya Nabi dan Rasul itu setiap doa pasti dikabul, Pak. Pasti diikuti nama Allah. Izinkan aku untuk survei ke surga. Jadi jemaah rahimakumullah, akhirnya Nabi Idris pun diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala survei ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Giliran dalam surga, Pak, saking nikmatnya, saking luar biasanya, senangnya luar biasa, itu enggak mau pulang. Wah, betah banget. Sementara yang namanya surga itu kan nanti buat entar kan, ya kan? Nanti gitu ceritanya dalam Quran seperti itu. Nanti buat orang yang sudah diwafatkan dulu sama Allah, ya kan, lalu dihisab, kan gitu, Pak. Meniti di siratal mustaqim, baru nanti Allah menentukan jannah wan nar, surga atau neraka. Itu Nabi Idris izin masuk dalam surga, betah banget, Pak. Akhirnya kata penjaga surga, kata malaikat Ridwan, ya Nabi Idris udah selesai nih, waktu surveinya udah habis. Udah pulang lagi. Pinter banget Nabi Idris. Gimana caranya saya biar balik lagi? Sendalnya ditinggalin, Pak, di surga. Gitu, Pak. Giliran gitu pinter. Giliran keluar jemaah rahimakumullah, ayo udah habis. Aduh, mohon maaf nih, itu sendal saya ketinggalan. Masuk lagi, Pak. Makanya sampai sekarang kata Allah, Idris sampai sekarang dihidupkan, ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketemulah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, lalu lagi ketemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Sebenarnya ada pelajaran, kenapa ketemu dengan nabi-nabi yang punya sejarah yang luar biasa, supaya belajarlah Rasulullah kepada Nabi Nuh bagaimana cara Nabi Nuh dulu membuat perahu. Arsitek kan bisa bikin perahu, Pak. Iya, mohon maaf, menurut keterangan pohon jati itu yang bikin, yang nanam Nabi Nuh. Menurut keterangan Allah Misab, ya, ditanamlah itu oleh Nabi Nuh alaihissalam, tumbuh hadirin, baru dibikin oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada sejarahnya seperti Allah alam bisawab. Ya, karena kayu yang paling kuat kayu jati. Ya, sampai ke Indonesia, Pak. Allah alam bisawab begitu, bisa jadi terjadi waktu zaman banjir bandang dan lain sebagainya. Yang penting kita harus meyakini bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari Nabi Nuh, seorang arsitek ulung,
Lalu ketemu lagi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Belajar apa? Nabi Yusuf itu orang yang mempunyai pemikiran yang luar biasa, bisa memprediksi. Karena dulu di Mesir pernah terjadi paceklik 7 tahun masa kemarau. Maka jemaah rahimakumullah, ketika Raja Mesir bermimpi, mimpinya itu jemaah rahimakumullah aneh gitu. Maka diceritakanlah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf punya ahli takwil, menjabarkan mimpi. Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, persiapkan di rumah-rumah perbekalan, karena kita bakal lama akan ada yang namanya musim paceklik. Itulah jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad hadir ke Nabi Yusuf, belajar tentang bagaimana bisa memprediksi dengan kekuatan batin, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar sebenarnya. Ketemu lagi jemaah rahimakumullah sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ahli strategi perang. Belajar Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa kan diserang terus kan, diserang terus tuh sama Fir'aun. Dan strateginya belajarlah kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu jemaah rahimahullah, ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul Allah SWT. Manusia yang sabarnya luar biasa. Diuji oleh Allah bermacam-macam, anaknya dikorbani gitu kan, siap. Belajarlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir kepada Nabi Isa alaihissalam. Belajar apa? Belajar ilmu tabib. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit buta, iya kan? Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati, iya, orang mati, dan bermacam-macam penyakit. Belajarlah kepada Nabi Isa tentang ilmu kesehatan. Makanya Nabi itu multi, Pak, apa aja punya. Apa yang dimiliki sama para nabi ini bisa Rasulullah. Cuman Rasulullah mah nunggu wahyu dari Allah hadirin. Walaupun banyak keahlian luar biasa. Orang malaikat Jibril ngomong, ya Muhammad, kalau seandainya engkau minta sama Allah, pengen jadi orang kaya raya, ini bebatuan yang ada di Mekah ini bisa disulap jadi emas oleh Allah. Kalau engkau berdoa sama Allah, pengen jadi orang kaya engkau ya Rasul. Enggak. Cukup aku kalau memang besok ketemu makanan aku makan, enggak pun aku puasa. Itu Rasulullah. Jadi enggak mau kaya raya enggak. Padahal kalau mau kaya. Karena udah pernah ketemu Nabi Sulaiman juga. Ketemu belajar juga tentang bagaimana supaya sukses. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad SAW setelah terakhir di langit yang ketujuh, maka dikawal oleh malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Setelah selesai baru naik ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Maka sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril ngomong, ya Rasulullah, cukup saya menghantar kau sampai sini. Emang kenapa wahai malaikat Jibril? Kan gak enak orang bareng-bareng gitu kan, dari Mekah terus gitu kan ke Yasrib bareng-bareng jadi kawal. Masa kita ntar pisah gitu? Enggak. Memang Allah sudah menghendaki demikian. Ini tidak boleh wilayah ini, area ini untuk orang yang sembarangan. Walaupun engkau cahaya wahai Jibril, cahaya sekalipun, ketika aku seandainya nekat mau menembus ke tempatnya Allah, maka cahayaku akan hancur berkeping-keping dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa kan begitu kan, waktu di Bukit Tursina 40 hari 40 malam, penasaran jemaah rahimakumullah, karena Nabi Musa ini diberi gelar kalimullah, nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Ketika berdialog, wahai Allah, aku sudah 40 hari 40 malam di sini. Aku pengen ketemu engkau wahai Allah. Kata Allah, engkau pengen ketemu aku, bisa berdialog dengan Allah. Kalau engkau pengen ketemu aku, silahkan kau lihat ke belakang. Tengoklah ke belakang. Maka ketika Nabi Musa menengok ke belakang, ada cahaya. Maka ketika Nabi Musa melihat cahaya Allah, baru melihat cahayanya saja, sudah pingsan hadirin, tidak sanggup, pingsan melihat cahayanya ini. Maka Nabi Musa pun menyadari berarti memang tidak mampu dilihat secara zatnya oleh makhluk Allah SWT. Tapi Nabi Muhammad langsung berliqa Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdialog dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad sudah melalui yang namanya Sidratul Muntaha ke Mustawa, tidak ada malaikat Jibril, malaikat Mikail. Nah, ini baru lipat. Kalau tadi pakai itu ya. Nah, ini sekarang naik tuh dalam keterangannya. Jadi lift itu Pak dari zaman dulu. Rasulullah udah naik ya, tapi goib Rasulullah di istimewa naik, hadirinnya Muhammad. Langsung di situ dibuka tirainya oleh Allah SWT.
Rasul pun terkagum-kagum pakai sendal. Dalam suatu hikayat itu pakai sendal. Sendalnya aja diistimewain nama Allah, padahal kulit, Pak. Tapi kenapa sampai ketemu dengan Allah di tempatnya Allah? Karena memang nempel sama orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ibaratnya gitu hadirin, sama aja kulit sapi. Kulit sapi hadirin nempel, ya kan? Jadi mushaf di Quran bakal diciumin tuh kulit sapi. Ya kan diciumin. Tapi kalau kulit sapi nempel di bedug hadirin, ya, setiap masuk waktu sholat tuh nasib katanya nempel di bedug dia apa namanya dipukulin, Pak, sampai palas gitu kan. Masya Allah. Ini yang namanya sesuatu itu tergantung nempelnya ke siapa. Ya kan, rumah kalau ditempati oleh orang yang rajin ibadah, itu rumah seneng, Pak. Seneng. Iya, sayang banget, Masya Allah, makasih ya Allah, Engkau ya jadikan rezeki aku ini buat si fulan yang rajin ibadah kepadamu ya Allah. Kalau bisa ngomong gitu, seneng. Sama juga pakaian sama, kendaraan juga sama, semua sama. Tapi alangkah sedihnya, alangkah kecewanya kalau benda makhluk Allah ini dipakai buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi Rasulullah pakai sandal diizinin nama Allah. Wong dulu aja waktu Nabi Musa di Bukit Tursina dilepas, Pak, kata Allah, lepas kakimu sendalmu wahai Nabi Musa. Karena ini tempat suci, akan bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad gak ada larangan hadirin, pakai sendalnya ke surga, langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena saking takjubnya di tempat itu, Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, kebaikan, keberkahan, ya, itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan, kebaikan, keberkahan itu milik Allah.